Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masuknya Belanda di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hidayah. Saya Hadiah Media Rizky. Saya Aulia Putri. Saya Nadia Eka Hasanah. Dan saya Deandra. Dan saya Tanah Kiramahan. Nah, masuk ke latar belakang. Jadi kedatangan Belanda ke Nusantara itu berawal dari keinginan bangsa Eropa yang mencari jalur perdagangan rempah-rempah secara langsung. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur perdagangan rempah dari Asia ke Eropa melalui Timur Tengah dikuasai dan dikenai pajak yang sangat tinggi. Hal ini membuat harga rempah-rempah seperti lada, pala, cangkir, dan kayu manis menjadi sangat mahal dan langka di pasaran Eropa. Bangsa Eropa pun berlomba-lomba mencari jalur daun baru untuk memperoleh rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Nah, lalu Portugal dan Spanyol itu menjadi bangsa Eropa yang pertama yang berhasil menemukan jalur pelayaran di Asia, ikut serta dalam persaingan mencari sumber-sumber rempah langsung di Asia, khususnya di wilayah Nusantara yang terkenal akan hasil kaya bumi. Lalu pada akhir abad ke-16, Belanda mulai mengirim ekspedisi ke Nusantara, salah satunya dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 yang tiba di Banten. Meskipun ekspedisi pertama ini tidak terlalu sukses, namun Belanda mendapatkan informasi yang penting mengenai jalur perdagangan dan pusat-pusat rempah. Nah, sejak saat itu Belanda semakin giat datang ke Nusantara dengan tujuan menguasai dagangan rempah-rempah yang kemudian mendorong terbentuknya PLC pada tahun 1602 sebagai alat monopoli dagang Belanda di Asia. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ada peta dan juga rute perjalanan dari bangsa Belanda. Rute pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia pada awalnya adalah dari Belanda ke situ ke pantai barat Afrika, kemudian dari situ mengitari Tanjung Harapan dan habis itu menyusuri Samudra Hindia dan akhirnya tiba di Selat Sunda hingga mencapai Banten. Rute ini ditempuh untuk menghindari Portugis yang menguasai jalur laut di sekitar India dan juga Malaka, serta untuk mencari rempah-rempah secara langsung. Nah, berikut untuk bisa dilihat lebih lanjut. Yang pertama berangkat dari Belanda sebelah sini, sudah menyusur pantai barat Afrika yang bisa melewati ke sini. Habis itu ketiga, mengitari Tanjung Harapan dengan ujung selatan benua Afrika yang ada di ujung sini. Lalu melintasi Samudra Hindia. Dari sini mereka langsung ke sini, masuk melalui Selat Sunda masuk ke sini dan juga akhirnya tiba di Banten yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada awal kehadiran Belanda di Indonesia. Jadi awal kehadiran Belanda di Indonesia ini ada pada tahun 1596, yaitu ketika kapal-kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan mereka dilatar belakangi oleh keinginan mencari rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda ini. Nah, hal ini dikarenakan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang memutus hubungan perdagangan antara Eropa dan juga Asia Barat, sehingga bangsa Eropa menelusuri jalur baru ke bagian timur. Nah, pada awalnya Belanda ini disambut baik oleh masyarakat Banten karena Belanda mampu dan juga cerdas dalam mengambil hati penduduk Banten. Mulai dari Banten, Belanda mulai melanjutkan perdagangannya dan juga melanjutkan perdagangan serta memonopoli ke berbagai daerah, termasuk di Maluku. Saat di Maluku, terjadilah persaingan antara Belanda dan juga Portugis, di mana Portugis ini merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Maluku, yaitu pada tahun 1512. Mereka ingin menguasai rempah-rempah, termasuk cengkeh. Nah, awalnya ini bangsa Portugis disambut baik oleh masyarakat sekitar karena
Inggris yang memiliki persenjataan untuk membantunya melawan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diberikan hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah tersebut dan juga mendirikan benteng pertahanan. Namun, dari waktu ke waktu, sikap kesewenangan Portugis ini akhirnya mulai memunculkan perlawanan dari masyarakat Maluku. Nah, terus selanjutnya ini ada Spanyol yang mendengar hal itu dari waktu ke waktu, dia ikut bersekutu dan tergabung dengan Portugis. Meskipun pada saat ini terjadi beberapa perjanjian antara pembagian kekuasaan wilayah Asia. Namun kemudian pada awal abad ke-17 Belanda datang mengacaukan kekuasaan Portugis dan juga Spanyol di Maluku. Pada tahun 1605 Belanda tergabung dengan aliansi kekuatan lokal di Maluku, dan di mana Sultan Ternate ini ingin melawan bangsa Portugis dan juga Spanyol, melawan mereka karena dominasi Portugis dan Spanyol ini, sehingga Belanda ini mampu memukul mundur Portugis dan juga Spanyol. Nah, pada saat ini kemudian Belanda membangun benteng pertahanan dan juga benteng pertahanan di berbagai wilayah di Maluku, serta juga memonopoli perdagangan dengan relatif tenang. Pada saat ini juga terjadi perselisihan dengan bangsa Inggris yang menguasai Belanda. Nah, pada saat itu kan disebutkan bahwa kalau misalkan Belanda ini mendirikan benteng pertahanan di berbagai wilayah. Benteng pertahanan ini awalnya ada di Banten, di Ambon. Ada dua benteng, benteng Amsterdam dan juga Victoria. Benteng Amsterdam ini adalah benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1512. Portugis menggunakan itu sebagai loji penyimpanan rempah. Kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Digunakan oleh Belanda untuk benteng pertahanan Belanda. Terus ada benteng Victoria, adalah benteng tertua yang ada di Ambon, yaitu diambil alih sama Inggris dengan waktu yang sama, yaitu pada tahun 1605, dan menjadi pusat pemerintahan serta pertahanan dan penahanan dari eksekusi Kapiten Patimura pada tahun 1817. Di Banten ada dua benteng, yaitu benteng Nassau dan juga ada benteng Belgia. Benteng Nassau ini adalah benteng yang dibangun pada tahun 1609. Benteng pertama yang dibangun oleh Belanda bekas fondasi dari benteng Portugis. Nah, terus yang benteng
pun perdagangannya tetap berjalan. Selanjutnya, biaya perang yang tinggi. VOC terlibat dalam banyak peperangan demi mempertahankan monopoli, baik melawan kerajaan lokal maupun kerajaan